Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, smile up, active to study. Yes, 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 Allahu Akbar. MTS Hasan Jufri. We are the best generation. ICP MTS Hasan Jufri. Join us di Bright Generation. Oke, semuanya hadir lengkap? Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran selanjutnya, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira. Baiklah, sebagaimana sudah saya singgung tadi bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal. Mungkin bisa dicontohkan contoh makanan yang haram. Babi. Haram karena apa itu? Karena hewannya. Coba kasih contoh yang haram bukan karena hewannya, atau bukan karena bendanya, atau bukan karena zatnya. Bukan dari zatnya. Hasil nyuri, tapi nggak biasa nyuri kan? Oh enggak. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang makanan khusus yang mengandung gizi yang top. Karena apa? Makanan yang akan kita bahas hari ini adalah makanan yang berupa daging hewan, tapi hewannya harus disembelih. Saya yakin kalian sudah pernah lihat semua proses penyembelihan walaupun tidak detail. Pertanyaan saya, kenapa materi penyembelihan hewan ini harus kita pelajari? Ayo, angkat tangan siapa yang mau jawab. Kenapa kita harus mempelajari materi penyembelihan hewan? Agar dagingnya lezat. Satu, ada yang lain? Sesuai dengan syariat agama. Supaya sesuai dengan syariat agama. Sebenarnya menurut kalian itu materi ini penting nggak sih? Penting. Kenapa? Supaya kita tahu. Nggak sembarangan menyembelih. Sebenarnya penyembelihan itu harus kita pelajari agar satu, menambah nilai ketaatan kita pada Allah. Kalau ikut aturan Islam berarti kita taat pada Allah. Yang kedua, agar kita punya sikap yang bagus terhadap hewan. Nggak hanya sama manusia yang harus bagus. Dan agar kita bisa membedakan nanti mana sembelihan yang benar, mana sembelihan yang salah. Karena kalau sembelihan salah, dagingnya tidak lezat dan tidak halal. Iya. Kalau leher ini nanti tidak kepotong, itu dagingnya rasanya akan beda. Jadi jawaban yang mungkin nggak akan kalian sangka, agar dagingnya lezat. Oke, untuk selanjutnya mari kita masuk pada materi pelajaran hari ini. Yang pertama saya akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kalian silahkan memperhatikan baik-baik, dicatat poin-poin pentingnya, dan jangan sampai terlewat karena nanti akan ada pembahasan yang semuanya terkait pada video yang akan kita tonton bersama-sama. Oke, sudah disiapkan pulpen dan buku tulis. Kalau tidak punya buku tulis bisa kertas putih polos. Sudah siap? Are you ready? Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Fokuskan konsentrasinya untuk memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi fikih kali ini kita akan mempelajari tentang penyembelihan hewan bagian pertama.
Apakah kalian tahu apa itu penyembelihan? Penyembelihan menurut bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai ketentuan syara. Oke, selanjutnya silahkan kalian bertanya kalau ada yang akan ditanyakan dari materi ini, karena ini materi singkat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Siapa yang mau tanya duluan? Ya. Begini Ustaz, Ya. penyembelihan dalam bahasa Arab disebut al-zakah, yang artinya baik dan suci. Baik dan suci dalam penyembelihan itu maksudnya bagaimana? Az-zakah itu sembelihan, artinya suci. Artinya kalau tidak disembelih, hewan itu kalau mati tidak suci. Misalkan sapi nggak disembelih atau kalian pukulin sebelum dimakan, sebelum dimasak sampai mati. Kalau tidak disembelih, namanya bangkai. Masuk ke sesi inti. Nah, saya punya cerita di dusun Carapeka. Oke, di sana ada satu kejadian. Realitas, fakta. Ada kejadian pemotongan penyembelihan binatangnya ayam. Awalnya saya ditelepon oleh salah satu teman saya guru itu ya, guru agama, ustadz lah di sana. Dia dapat telepon dari temennya tentang apa yang dialami oleh temannya. Dia nyembelih ayam. Tahu ayam ya? Nah, nyembelih ayam sudah disembelih. Setelah itu ditungguin 1 jam kemudian ayamnya belum mati, masih lari sana lari sini gitu kan, sambil miring-miring gitu ayam kalau habis disembelih. Lalu karena belum mati, diambil lagi, diperdalam itu sembelihannya. Setelah itu ditunggu lagi sekitar setengah jam, ternyata belum mati, disembelih lagi. Jadi berapa kali nyembelihnya? 3. Setelah itu ayamnya mati. Setelah mati orangnya bingung. Loh, saya kan nyembelih lebih 1 kali. Teleponlah dia. Telepon ke ustadz yang di Carapeka. Ustadz yang di Carapeka telepon saya. Nah, ini masalah yang sebenarnya sering terjadi. Oke, itu masalahnya. Tugas kalian nanti akan bekerja secara kelompok untuk mencari jawaban, solusi apa yang terbaik terhadap fakta yang sudah terjadi seperti yang saya ceritakan. Nah, kalian nanti bisa cari di buku, bisa cari di media yang sudah saya kasih bahan ajar, atau bisa cari di internet menggunakan laptop. Dan paling tidak minimal dari 2 website, lebih banyak lebih bagus selama waktunya mencukupi ya. Oke, silakan bentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Laki-laki dibagi 2. Ini berapa orang yang laki-laki? 11. Berarti satu kelompok 5 orang, yang satunya 6. Nanti agak geser ke depan sini biar nggak terlalu sempit ke belakang. Yang perempuan ada berapa orang? 15. Berarti dibagi 3. Ayo silahkan buat kelompok. Sudah ya? Ini. Ya, nama kelompoknya ditulis, jangan lupa nama kelompok. Lalu di bawahnya nama-nama anggota kelompok. Nama kelompoknya bebas. Sudah, setelah itu kalian perhatikan itu langkah-langkah kerjanya ada di situ. Cara mengerjakan LKPD-nya ada di petunjuknya di bawahnya. Kemudian mengerjakan apa yang sudah diarahkan di LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik.
Ya, selama pengerjaan ini kalau ada yang akan ditanyakan ke saya bisa ditanyakan langsung ya. Ya, silahkan diskusi antar sesama teman di kelompoknya masing-masing. Menurut penilaian kalian bagaimana, menurut temannya bagaimana, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam LKPD. Carilah jawaban itu detail gitu ya, mumpung kalian bisa browsing, cari jawaban yang detail yang kira-kira penjelasannya itu bisa lebih luas dan lebih mudah dipahami. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok Cappuccino. Anggota kelompok saya Nurul Islami, Nurul Najilawati, Fitri Aisyah, Sarina Hilaha, dan Safilatul Rahmatika. Bacanya konsultasisyariah.com. .com. Oke, mungkin ada yang mau bertanya yang lain. Ya, siapa namanya Bu? Nama Dinda Maulidatur Rasidah. Iya. Silakan. Jika dua urat besar di sisi leher tidak terputus sempurna dan hewan tersebut mati, maka bagaimana hukum dari tersebut? Jadi kesimpulan dari permasalahan yang ada di dusun Carapeka itu harusnya kalian tadi mengatakan jika ayam itu urat nadi urat nafas dan tenggorokannya sudah putus, walaupun disembelih 2 kali, 3 kali dalam jeda waktu yang lama, ayamnya tetap halal. Jika tenggorokannya tidak putus secara sempurna karena disembelih 2 kali dalam waktu yang lama, maka ayamnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Menurut saya program pembelajaran seperti ini sangat menarik dan menambah wawasan daripada pembelajaran yang sebelumnya. Dan menurut saya pembelajaran yang sebelumnya sangat membosankan. Banyak teman-teman saya yang tidur karena berpikir sendiri mungkin. Dan pembelajaran seperti ini kita berpikir bersama, bekerja kelompok dan mencari pendapat-pendapat yang lain. Nah, dari pendapat-pendapat yang lain ini kita dapat wawasan yang baru, ilmu baru, dan dapat mengasah otak kita menjadi tajam lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, give applause to Noval. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalau kita panjang umur, insya Allah bertemu lagi di materi pembelajaran bagian kedua atau part 2 yang insya Allah dalam waktu dekat ini, karena jadwal kita tergantung masih ada di awal tahun ajaran, kadang-kadang masih ada perubahan-perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Oke, untuk mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini,
saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum saya mengucapkan salam, mari kita tutup dengan doa setelah belajar bersama-sama sebagaimana yang sudah kita hafal bersama. Silahkan dimulai bersama-sama. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.